Anjing di Pasar Senen. Nah, kita akan langsung bergabung dengan rekan kami Debbie Tobing dari Pasar Senen Jakarta. Debbie. Ya, selamat pagi Bayu dan juga Maria. Ini kami benar sekali. Nah, ini tim liputan kami di daerah Pasar Senen Jakarta Pusat ini, Debbie Tobing dan juga pihak juru kamera ini memperlihatkan secara langsung bagaimanakah kondisi terkini di Pasar Senen Jakarta. Kalau tadi kita lihat ada gangguan komunikasi, kita masih akan coba perbaiki gangguan komunikasi tersebut dengan Debbie Tobing. Kita coba kembali, kita ingin tahu penjelasan dari Debbie Tobing terkait dengan informasi ini, heboh penjualan daging anjing. Debbie Tobing, silakan dilanjutkan. Ya, Maria dan juga Bayu, ini kami akan melanjutkan untuk pantauan kami terkini di tepatnya di Pasar Senen, di los pedagang daging seperti itu, yang mana memang jika kami pantau di sini untuk penulisan ataupun pelang untuk penjualan daging anjing ini tidak terpantau di sini, yang mana memang dapat kami informasikan bahwa untuk perdagangan dari daging anjing tersebut memang ini dilakukan tidak secara terbuka seperti itu. Nah, untuk sejauh ini pantauan kami juga sudah tidak ada lagi terlihat untuk adanya perdagangan anjing tersebut, yang mana memang juga isu ini sempat viral semenjak sudah terjadi ataupun dilakukan adanya investigasi oleh dari Animal Defenders Indonesia atau ADI yang menyebutkan terdapat perdagangan daging anjing yang memang ini tidak sesuai dengan undang-undang seperti itu. Lantas bagaimana dari pihak Pasar Jaya untuk menyikapi hal tersebut? Ini kami akan langsung mengajak Anda untuk langsung bertanya kepada Manajer Umum dan Humas Perumda Pasar Jaya, ada Bapak Gatra Faganza yang langsung hadir pada pagi hari ini bersama kami. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya Bapak, ini dengan adanya isu perdagangan daging anjing di Pasar Senen ini dari pihak dari PD Pasar Jaya ini seperti apa Pak tanggapannya? Ya, sebetulnya dari awal informasi ini kami terima gitu ya, kebetulan saya pribadi menerima informasi ini dari pesan berantai gitu, dari relasi gitu. Kami tahu informasi ini pertanggal 10 kemarin. Pada saat itu juga kami langsung komunikasikan dengan pihak pasar, dan pihak pasar secara tanggap dan cepat langsung menghubungi pedagang, memanggil pedagang yang bersangkutan, dan langsung menghentikan aktivitas penjualan pedagang. Jadi kami langsung memastikan bahwa ketika berita itu kami terima, pada saat itu juga kami langsung melakukan tindakan pada pedagang tersebut, baik berupa langsung maupun sanksi administratif tentunya. Nah Pak, ini isu yang beredar bahwa memang perdagangan daging anjing ini sudah terjadi 6 tahun belakangan ini Pak. Sebenarnya untuk monitoring dari pedagang di Pasar Senen ini seperti apa dari PD Pasar Jaya Pak? Ya, pada prinsipnya untuk penjualan komoditi daging anjing sendiri itu di pasar milik kami, di seluruh pasar itu sebetulnya tidak dibenarkan gitu ya. Karena bagaimana mungkin Mbak juga lihat di sini, ini sebenarnya los khusus penjualan daging babi sebetulnya, yang memang terpisah dari los ikan, los ayam, dan daging sapi yang lainnya memang dipisah untuk menjaga inilah ya, kesterilan masing-masing komoditinya itu sendiri. Sehingga memang secara prinsip kami tidak membenarkan penjualan daging anjing sebetulnya di pasar-pasar naungan kami. Dan tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa dari pedagang yang sudah diketahui ini berdagang daging anjing seperti itu Pak sudah diberikan sanksi. Lalu sejauh ini sudah diketemukan ini berapa banyak pedagang Pak yang melakukan perdagangan ini? Yang sejauh ini kami dapatkan informasi itu dua memang. Dan dua-duanya sudah kami panggil dan sudah kami berikan penyuluhan gitu ya untuk penghentian ini, dan apabila ke depannya masih dilakukan hal yang sama, kami tidak segan untuk melakukan penutupan secara permanen maupun sementara. Berarti ini artinya masih secara sementara saja seperti itu ya Pak untuk penutupannya? Kalau saat ini sebetulnya penghentian aktivitasnya karena memang mungkin pedagang tersebut juga sedang mencari alternatif atau solusi yang lain untuk diri mereka sendiri gitu ya. Tapi secara ketentuan kami pada prinsipnya setelah menegur, kami memberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas perjualan sesuai dengan zonasi yang memang diterapkan di lingkungan ini. Berarti Pak, untuk diinformasikan kepada masyarakat, apakah memang di Pasar Senen ini dari pembeli juga telah mengetahui begitu Pak, ada perdagangan daging anjing di lokasi ini? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi sih, sebetulnya secara resmi kami tidak memperbolehkan penjualan daging tersebut. Tapi apabila memang informasi itu
sampai dari mulut ke mulut mungkin itu menjadi hal yang berbeda gitu ya. Tapi yang pasti sih kami tidak mengindahkan dan tidak mengizinkan perjualan komoditi tersebut. Untuk langkah selanjutnya Pak, untuk menghindari adanya kejadian seperti ini kembali, apa yang sudah dilakukan oleh PD Pasar Jaya Pak? Ya, kejadian di tanggal 10 kemarin video itu sebetulnya menjadi suatu kritik yang membangun khususnya untuk kami gitu ya, dalam meningkatkan pelayanan dan keamanan bagi masyarakat yang ingin berbelanja ke pasar tradisional. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, tantangannya jelas berbeda gitu ya. Jadi selain memang kita harus menjaga kebersihan komoditi-komoditi itu sendiri dan harus melakukan penjualan komoditi yang sesuai, kita juga harus menetapkan prokes di pasar gitu ya. Itu tadi tujuannya adalah demi meningkatkan keamanan kenyamanan bagi seluruh masyarakat yang ingin berbelanja pasar tradisional. Terima kasih Pak Gatra untuk informasinya, selamat pagi. Nah itu dia tadi pemirsa sudah diinformasikan langsung dari pihak PD Pasar Jaya yang menyebutkan bahwa memang setelah dilakukannya sanksi tegas oleh dari PD pihak Pasar Jaya, juga dari PD pihak Pasar Jaya telah memberikan himbauan seperti itu untuk pelarangan untuk adanya perdagangan daging anjing yang tentu memang ini adalah melanggar peraturan undang-undang, baik undang-undang perlindungan pangan dan juga konsumen dan juga perlindungan hewan. Sementara demikian kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih Debbie Tobing melaporkan langsung dari Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sudah jelas jadi informasinya sudah tidak ada lagi dan jika ada pun akan dikenakan sanksi yang lebih berat.